Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 79. Setelah melihat kelakuan sang bibi dengan mata kepalanya sendiri dan video tentang Sinta yang diberikan oleh Cindy, Anissa bertekad untuk mencari tahu sendiri keburukan yang dilakukan oleh bibi dan sepupunya itu. Dia sangat yakin bahwa pamannya tidak tahu tentang kelakuan istri dan anaknya di luar rumah. Sore ini Anissa sedang melamun di ruang keluarga saat ponselnya berdering begitu nyaring. Terpampang dengan jelas nama sang suami di layar ponselnya membuat Anissa buru-buru mengangkat panggilan itu. "Halo Mas, sapa Anissa. Sepertinya aku akan pulang terlambat. Kau tidurlah terlebih dahulu," ujar Rehan. "Kenapa?" tanya Anissa. "Aku mau ketemu klien di luar sekalian makan malam. Kamu makan malam sendiri gak apa-apa?" tanya Rehan. "Gak apa-apa. Kalau aku keluar sama Cindy boleh kan?" tanya Anissa. "Boleh, tapi ingat jangan pulang terlalu larut," ujar Rehan. "Baiklah, makasih Mas," ucap Anissa. "Ya sudah, aku tutup teleponnya," ucap Rehan yang langsung menutup panggilan itu. "Mas Rehan pulang malam, berarti aku ada waktu buat nyelidiki tentang Bimurni," gumam Anissa. Anissa masuk ke kamar dan bersiap untuk keluar. Tak lupa dia menghubungi Cindy untuk menemaninya beraksi. Setelah berganti pakaian, dia duduk di teras rumah untuk menunggu sahabatnya. Tak lama menunggu Cindy tiba, mereka langsung bergegas meninggalkan rumah. "Kamu yakin mau nyelidiki mereka?" tanya Cindy. "Yakinlah, setidaknya salah satu dari mereka," ujar Anissa. "Udah izin sama suamimu?" tanya Cindy. "Udah, aku cuman bilang mau keluar sama kamu," jawab Anissa. "Kalau dia tahu pergi buat nyelidiki keluarga pamanmu, gimana?" tanya Cindy. "Dia nggak akan tahu kalau kamu nggak kasih tahu dia. Udah, ayo cepat jalan, keburu malam," ujar Anissa. Cindy melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. "Kita mulai dari mana?" tanya Cindy. "Jam segini biasanya Sinta baru keluar dari kantor. Sekarang akhir pekan. Aku yakin Sinta nggak akan langsung pulang ke rumah. Kita standby di dekat kantor saja dulu. Tapi jangan sampai suamiku lihat mobilmu," ucap Anissa. "Baiklah, kita ke sana sekarang juga," ujar Cindy. Jarak dari rumah ke kantor membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam karena jalanan yang macet, membuat perjalanan semakin lama. "Sebenarnya apa rencanamu?" tanya Cindy. "Aku nggak punya rencana apa-apa. Aku cuman pengen melihat mereka merasakan akibat dari ulah mereka selama ini. Setidaknya mereka hancur bukan karena aku, tapi karena ulah mereka sendiri." Anissa tersenyum sinis. "Aku ngeri lihat kamu yang seperti ini. Mana Anissa yang lembut dan pemaaf seperti dulu. Ini seperti bukan Anissa yang aku kenal," ujar Cindy. "Anissa yang miskin dan penuh derita itu sudah mati. Dia nggak akan bisa balik lagi ke dunia ini. Yang ada hanyalah Anissa yang kuat dan tanpa maaf," ucap Anissa. "Tapi Nis, aku nggak mau kamu lebih terluka setelah melakukan dendammu. Aku nggak mau kamu malah berurusan dengan hukum setelah ini," ujar Cindy. "Mana mungkin, aku hanya membongkar kebusukan mereka, bukan membunuh mereka. Lagian kalaupun aku bisa membunuh mereka, aku akan lebih senang. Persetan dengan hukum yang berlaku. Seandainya aku harus masuk dalam bui, aku akan terima asalkan mereka semua menderita," tegas Anissa. Cindy semakin merinding melihat kegigihan tekad Anissa yang dikuasai oleh dendamnya. Padahal belum ada bukti kuat yang mengarah pada keluarga pamannya tentang kecelakaan itu. Tapi Anissa sudah berasumsi bahwa merekalah penyebab kematian kedua orang tuanya. Namun Cindy tidak bisa mencegahnya. Anissa berhak menentukan hidupnya sendiri. Dia hanya orang luar yang tidak pernah merasakan apa yang Anissa rasakan. Maka dari itu dia hanya bisa menasehati tanpa mencegahnya. Cindy yakin dengan adanya Rehan di pihak Anissa akan memudahkan Anissa mengurus segalanya. Tak terasa mereka sudah sampai di dekat kantor Rin Group. Tepat saat Cindy akan masuk ke dalam sebuah mobil, mereka langsung membuntuti mobil yang Sinta naiki. "Tetap jaga jarak, jangan sampai dia tahu ini mobilmu," ujar Cindy. "Kamu tenang saja, dia nggak akan tahu karena ini mobil sepupuku," ucap Cindy. "Bagus kalau begitu, kita bisa leluasa dengan ini," ujar Anissa.
Kira-kira dia mau kemana ya? Terus itu mobil siapa? Gak mungkin taksi kan? Gumam Cindy. Itu mobilnya belok kiri, ujar Anissa. Cindy ikut membelokkan mobilnya mengikuti arah mobil itu, dan mobil yang Sinta naiki masuk ke dalam basement sebuah hotel. Serius mereka mau masuk ke hotel? Tanya Cindy. Seperti yang kamu lihat itu lelaki yang sama seperti yang aku lihat bersama Bibi kemarin. Kenapa tampak mesra sekali sama Sinta? Ujar Anissa. Mungkin bibimu udah cerai sama Paman Arya, terus nikah sama pria itu, ujar Cindy. Sepertinya nggak mungkin sih, kita ikutin dia. Standby ponselmu juga, kamu pakai ini di pipimu, pakai ini juga, Tita Anissa. Ini apa? Tanya Cindy. Buat penyamaran, cepat pakai, ujar Anissa. Mereka berdua keluar dari mobil setelah merubah penampilan mereka dengan tompel dan rambut palsu yang sudah Anissa siapkan sebelumnya. Aku kayak detektif beneran kalau kayak gini, ujar Cindy. Kita kan emang lagi jadi detektif sekarang, ujar Anissa. Permisi Mbak, saya mau tanya. Tadi saudara saya kesini, apa saya boleh tahu mereka memesan kamar nomor berapa? Tanya Anissa. Maaf, atas nama siapa Mbak? Tanya resepsionis. Atas nama Sinta, ujar Anissa. Sebentar saya cek dulu ya Mbak, ucap sang resepsionis. Maaf Mbak, tidak ada pemesan atas nama Sinta, ujar resepsionis itu setelah mengeceknya di komputer. Tidak mungkin Mbak, tadi saya lihat dia dan kekasihnya kesini, ujar Anissa. Tapi di data tidak ada yang namanya Sinta Mbak, ucap resepsionis itu. Nis, mungkin dia pesan pakai identitas pria itu. Kamu tunjukkan foto Sinta saja, ujar Cindy. Anissa lalu membuka galeri ponselnya dan menunjukkan foto Sinta. Orang ini bukanlah barusan check-in di sini, tanya Anissa. Oh itu Bu Linda Mbak. Dia dan kekasihnya memang sudah berlangganan di sini, jelas resepsionis. Linda, jadi dia mengganti namanya kalau lagi sama pria lain, ucap Anissa terkejut. Saya boleh minta kunci duplikat kamar mereka? Tanya Cindy pada resepsionis itu. Maaf Mbak, kami sangat menjaga privasi pelanggan kami, jadi kami tidak bisa memberikan kunci duplikatnya pada kalian, ujar sang resepsionis. Dia saudara saya, jadi saya harus memastikan dia baik-baik saja bersama pria itu, ucap Anissa. Maaf Mbak, kami tetap tidak bisa, ujarnya. Baiklah, kalau begitu beritahu kami di mana kamar mereka, ujar Anissa pasrah. Mereka ada di lantai 4 dengan nomor kamar 707, ucap sang resepsionis. Kita ke sana sekarang, ujar Anissa pada Cindy. Gimana kita masuknya? Kita nggak mungkin ngetuk pintu dan bilang kalau kita pelayan di sini kan? Tanya Cindy. Ah benar, bagus ide kamu. Kita nyamar jadi pelayan saja. Aku yakin mereka akan makan terlebih dahulu, ujar Anissa. Nis, apa enggak sebaiknya kita tunggu mereka keluar saja? Tanya Cindy. Gak bisa, kalau kita tunggu mereka di keluar, yang ada kita tahu apa yang mereka lakukan di dalam, ujar Anissa. Aku punya satu kamera, nanti aku simpan di tempat tersembunyi di kamar mereka. Bentar, aku hubungi dulu ke ponselku, ujar Anissa. Kamu bisa berpikir sejauh itu sih? Tanya Cindy. Udah gak usah banyak tanya, kita cari tempat pelayan yang biasa antar makanan sekarang, ujar Anissa. Mereka pergi mencari tempat di mana para pelayan itu berada. Setelah menemukan tempat itu, Anissa dan Cindy langsung bernegosiasi pada salah satu dua orang pelayan yang dia temui. Awalnya sang pelayan menolak, namun dengan diiming-imingi uang yang besar oleh Anissa, akhirnya pelayan itu pun menyetujuinya. Anissa dan Cindy langsung bertukar pakaian dengan pelayan itu, lalu mereka membawa pesanan yang Sinta pesan. Sesampainya di depan kamar nomor 707, Anissa mengetuk pintu kamar itu. Suara ketukan pintu terdengar, pintu pun terbuka, terlihat seorang pria berdiri di depan pintu. Permisi, saya pelayan yang ingin mengantar makanan. Maaf, kami berdua karena dia pelayan baru di sini, jadi saya bawa agar dia bisa belajar dari saya, ucap Anissa. Dengan suara dibuat berbeda, masuk, tita pria tersebut. Tanpa menaruh curiga, pria itu langsung mempersilahkan kedua pelayan masuk ke dalam. Permisi Bu, ini pesanannya, ujar Anissa.
Anissa melihat dengan jelas Sinta yang sedang duduk dengan pakaian yang sangat seksi. "Kenapa bukan orang yang biasanya?" tanya Sinta. "Maaf Bu, orang yang biasa sedang ada pekerjaan lain, jadi saya yang menggantikannya," jawab Anissa. "Taruh saja makanan itu di tempatnya," ujar Sinta. "Hani, aku ke kamar mandi dulu ya," ujar sang pria. "Jangan lama-lama sayang," ujar Sinta. Pria itu masuk ke dalam kamar mandi sedangkan Sinta fokus pada ponselnya. Di saat itu juga Cindy mengambil kesempatan itu untuk menyimpan kameranya di sela-sela tanaman hias yang berada tepat di seberang ranjang. Setelah dirasa cukup aman, Sinta memberi kode pada Anissa untuk segera keluar dari kamar itu. Mereka keluar setelah menyusun makanan di atas meja yang ada di kamar itu. Mereka bernapas lega saat penyamaran yang mereka lakukan sukses tanpa kecurigaan apapun. "Sekarang kita kemana?" tanya Cindy. "Kita sewa satu kamar untuk beberapa jam di sini sampai mereka selesai dan kita ambil kamera itu kembali," ujar Anissa. Tunggu, kan kamera itu terhubung sama ponselmu. Biarkan saja kamera itu di sana, jadi kita bisa melihat apa yang mereka lakukan setiap datang ke kamar itu, bukan?" ujar Cindy. "Kamu benar juga. Bukankah tadi resepsionis bilang kalau mereka udah jadi langganan di sini? Bisa saja mereka memesan kamar yang sama dengan kamar yang dipakai sekarang," ujar Anissa. "Oke, kalau begitu kita tanya dulu ke resepsionis apa mereka selalu memesan kamar yang sama," ujar Anissa lagi. Mereka turun dan menemui resepsionis. "Maaf Mbak, saya mau tanya apa yang ada di kamar 707 itu setiap kesini selalu memesan kamar yang sama?" tanya Cindy. "Benar Mbak, mereka selalu memesan di kamar yang sama. Karena mereka adalah pelanggan tetap kami," jawab sang resepsionis. "Makasih infonya Mbak, saya jadi tenang. Tolong jangan kasih tahu siapapun jika saya menanyakan hal ini," ucap Anissa. "Kita kemana sekarang?" tanya Cindy. "Kita makan malam dulu sambil cek kegiatan mereka," ucap Anissa. Mereka berdua akhirnya memutuskan mencari tempat makan untuk makan malam. Sesampailah di salah satu restoran cepat saji tak jauh dari hotel itu, "Kita cek kamera itu setelah makan saja biar tenang," ujar Anissa. Cindy menyetujuinya. Mereka memesan makanan dan minuman dan memakannya setelah pesanan mereka datang. Saat makanan yang mereka makan sudah habis, barulah Anissa mengambil ponselnya dan mengecek kamera yang terhubung di ponselnya. "Astaga," teriak Anissa. "Kenapa sih kaget gitu? Sampai semua orang liatin kita loh," ujar Cindy saat melihat pengunjung lain menoleh ke arah mejanya. "Lihat ini, gila, benar-benar murahan dia," ujar Anissa. Anissa memperlihatkan video yang ada di ponselnya pada Cindy. "Gila, liar juga dia," ucap Cindy. Mereka melihat dengan jelas bagaimana aktivitas yang Sinta dan pria itu lakukan. Adegan panas yang terpampang nyata di layar ponsel membuat Anissa dan Cindy bergidik jijik. Anissa langsung menyimpan video itu ke dalam memorinya. "Sebaiknya kita jangan lihat lagi, bisa ternoda pikiranku lihat yang seperti itu," ucap Cindy. Anissa langsung menyimpan ponselnya dan mengajak Cindy pulang karena hari semakin malam. Nah, segitu dulu ya bab 179, bab 79-nya. Dilanjut lagi Kakak bab 80-nya. Bab 80. Kini 3 hari sudah sejak Anissa meninggalkan kamera kecilnya di dalam kamar hotel yang biasa dipakai oleh Sinta. Anissa yang selalu memantau dari ponselnya semakin merasa jijik dengan apa yang saudara sepupunya itu lakukan. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali Sinta melakukan hal menjijikkan itu. Merasa sudah cukup bukti yang didapatkan, Anissa menghubungi Cindy untuk menemaninya mengambil kamera itu sebelum ketahuan oleh Sinta. "Sin, nanti temani aku ngambil kamera yang ada di kamar hotel ya," ujar Anissa saat panggilannya terhubung. "Siang aja deh, sore aku ada tugas kelompok soalnya," ujar Cindy. "Siang, mana mungkin mereka ada di hotel, Sin. Gimana kita mau masuk?" ujar Anissa.
Kita bayar pelayan lagi saja seperti kemarin. Jadi kita nyamar jadi pelayan yang mau ganti bed cover atau tirai gitu, usul Cindy. Benar juga ya, baiklah. Nanti siang jemput aku di taman biasa ya. Jam 11 aku udah keluar kelas, ucap Anissa. Siap bos, udah dulu ya, aku mau masuk kelas, bye, ujar Cindy. Setelah panggilan itu terputus, Anissa bergegas mengambil tasnya dan turun dari kamar. Hari ini hanya ada satu mata kuliah, jadi Anissa bisa lebih santai. Seperti biasa, Anissa berangkat dengan mengendarai taksi. Sesampainya di kampus, Anissa langsung masuk ke dalam kelas. Dia memilih belajar di kelas sebelum jam kuliah dimulai daripada ngobrol kesana kemari dengan teman yang lainnya. Sikapnya yang pendiam dan cuek membuat dia tidak mempunyai teman dekat seperti Cindy. Teman yang mengenalnya hanya sekedar kenal untuk belajar, bukan untuk urusan pribadi seperti Cindy. Namun itu semua tidak membuat Anissa insecure ataupun merasa asing di sana. Dia justru lebih nyaman dengan posisinya yang tidak banyak teman seperti itu. Karena bagi Anissa terlalu banyak teman juga tidak baik. Satu teman yang bisa dipercaya sudah cukup bagi Anissa. Tepat pukul 11 Anissa keluar dari kelas dan langsung menemui Cindy di taman. Maaf lama nunggu ya, tanya Anissa. Lumayan lama, sampai pegel kakiku, jawab Cindy. Pegel kenapa? Bukannya dari tadi cuma duduk doang, ujar Anissa. Duduk lama juga bisa bikin kaki pegel tahu, ujar Cindy. Ya deh, maaf bikin kamu nunggu lama. Kan aku udah bilang jam 11 keluar, ucap Anissa. Ya, ya udah ayo kita langsung berangkat. Nanti sekalian makan siang ya. Aku lapar, ujar Cindy. Siap deh, nanti aku yang traktir kamu, ucap Anissa. Mentang-mentang udah tajir jadi sering traktir aku nih, ejek Cindy. Yalah, dulu kan kamu yang sering traktir aku, sekarang ya gantian lah, ujar Anissa. Kalau gitu aku mau pesan makanan yang banyak nanti, ujar Cindy. Siapa yang mau habisin neneng? Kamu makan sepiring saja nggak habis, ejek Anissa. Ya kamulah, kamu kan makannya banyak sekarang, ujar Cindy. Mana ada, makanku sedikit kok, elak Anissa. Lihat tuh pipi, nggak nyadar apa kalau udah bulat gitu. Kamu dikasih makan apa sih sama Pak Rehan? Tanya Cindy. Kasih makan apa? Ya makan nasi lah sama kamu. Sama kayak kamu, ujar Anissa. Ya kali, siapa tahu dikasih makanan apa gitu, makanya kamu gak sekurus dulu, ujar Cindy. Emang aku gendutan? Tanya Anissa sembari melihat ke arah cermin yang ada di dalam mobil. Gak terlalu sih, tapi tunggu. Apa jangan-jangan kamu lagi hamil jadi gak kurus lagi? Tanya Cindy. Anissa tersentak dengan ucapan sahabatnya itu. Dia tidak menyangka jika Cindy akan bertanya sampai sejauh itu. Enggak kok, aku belum hamil, jawab Anissa gugup. Nis, kok kamu gugup gitu? Gak mungkin kan kalau kalian belum pernah melakukannya, ucap Cindy. Kami belum pernah melakukannya, ucap Anissa. Cindy yang kaget langsung mengerem mobilnya secara mendadak. What? Teriak Cindy. Aduh sakit tahu ngerem gak bilang-bilang, gerutu Anissa. Sembari mengelus keningnya yang terbentur karena mobilnya berhenti mendadak. Kamu gila. Kalian udah nikah hampir setahun tapi belum pernah melakukannya. Bagaimana bisa Pak Rehan betah kalau nggak dapat haknya dari kamu? Tegas Cindy. Jangan keras-keras, ucap Anissa. Tapi kenapa? Pasti kamu nggak mau memberikan hak itu pada Pak Rehan kan? Kalau Pak Rehan nggak mungkin gak nafsu tidur seranjang sama kamu. Ini pasti ulah kamu kan? Tanya Cindy. Aku belum siap, aku takut hamil di usia muda Cindy, jawab Anissa. Benar-benar kamu ya, kalau kamu nggak kasih haknya pada suamimu, nanti suamimu bisa cari wanita di luar sana hanya untuk memuaskan hasrat yang nggak didapatkan dari istrinya sendiri. Aku benar-benar nggak nyangka sih, ujar Cindy menggelangkan kepalanya. Tapi gimana kalau aku hamil setelah melakukan itu? Tanya Anissa. Ya wajarlah kalau kamu hamil, lagian kamu melakukannya dengan suamimu sendiri. Pasti Pak Rehan senang punya keturunan dari kamu. Apa kamu mau suamimu direbut wanita lain hanya karena kamu nggak mau hamil seanak dia? Nis, aku kasih tahu ya, laki-laki itu nafsunya lebih gede dari perempuan. Kalau laki-laki itu nggak mendapatkan
pemuas dari pasangannya, pasti dia akan mencari pemuas dari wanita lain. Kamu sering dengar tentang perselingkuhan kan? Itu terjadi karena yang selingkuh itu nggak bisa dapetin kepuasan dari pasangan sendiri. Jelas Cindy. Tapi aku nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Kedua orang tua Mas Ray nggak merestui hubungan ini. Aku takut kalau suatu saat nanti Mas Ray akan meninggalkanku demi wanita pilihan orang tuanya, ucap Anissa lirih. Cindy menarik napas panjang dan mengembuskannya dengan kasar. Nisa, dengerin aku. Kamu sayang sama suamimu nggak? Tanya Cindy yang dibalas anggukan kepala. Kamu cinta sama suamimu? Tanya Cindy lagi. Aku nggak tahu, cecetnya. Ya ampun, begini banget kalau punya temen yang nggak pernah ngerasain pacaran apalagi jatuh cinta. Cindy menepuk keningnya kala mendengar jawaban Anissa. Ya sudah, kamu takut nggak kehilangan suamimu? Kamu nyaman nggak kalau ada di dekatnya? Kamu khawatir nggak kalau dia gak ngabarin kamu atau dia pulang terlambat? Kamu bahagia nggak pas bareng dia? Tanya Cindy. Semua yang Cindy pertanyakan hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Anissa. Nah, itu artinya kamu cinta sama suamimu. Jadi nggak ada yang diragukan lagi dengan hubungan kalian. Sejauh yang aku lihat, Pak Rehan selalu memperlakukanmu dengan baik. Dia selalu mengutamakan kamu daripada dirinya sendiri. Apa dia pernah menyakitimu, membohongimu atau berlaku buruk padamu? Tanya Cindy. Dia selalu memperlakukan dengan baik, bahkan sangat baik. Apapun yang aku mau pasti dia turuti, jawab Anissa. Itu tandanya dia juga cinta sama kamu. Bagaimana kalian bisa merasakan cinta itu jika kalian saja sama-sama gengsi? Aku saranin cepat berikan hak itu pada suamimu. Jangan buat dia tersiksa dengan selalu menahan hasratnya untuk menyentuhmu. Kamu jangan khawatir. Aku yakin dia nggak akan ninggalin kamu. Dia pasti akan tetap memilih kamu apapun yang terjadi. Percaya padaku, ucap Cindy. Apa aku harus melakukannya? Tanya Anissa. Itu harus dan wajib. Ingat, kalau kamu gak mau kehilangan dia, kamu harus memberikan haknya secepatnya. Dia berhak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Dari ujung rambut sampai ujung kakimu itu halal untuk dia. Kamu jangan takut lagi, ucap Cindy. Baiklah, nanti akan aku pertimbangkan lagi. Mending sekarang kita jalan lagi, ujar Anissa. Ingat kata-kataku tadi, jangan takut untuk hamil jika itu anak Pak Rehan, ujar Cindy. Ya, aku pikirkan lagi, ucapnya. Cindy melajukan lagi mobilnya dengan kecepatan sedang. Sesampainya di hotel yang dituju, mereka berdua turun dan pergi menuju tempat karyawan hotel. Mereka melakukan kerja sama dengan pelayan di sana seperti yang mereka lakukan. Wanita itu setelah mendapatkan persetujuan dari pelayan hotel tersebut, mereka berdua masuk ke dalam kamar Cindy. Dengan kamar yang kosong membuat Anissa dan Cindy leluasa untuk mengambil kamera tersebut. Setelah kamera diambil, mereka berdua langsung keluar dari kamar tersebut. Akhirnya selesai juga. Mau kamu apakan video-video itu? Tanya Cindy saat sudah di dalam mobil. Aku simpan sampai saatnya tiba, ujar Anissa. Ya sudah, sekarang kita cari makan. Aku lapar, ujar Cindy. Kita makan di restoran samping kantornya Mas Ray aja, gimana? Ujar Anissa. Terserah kamulah, yang penting kita makan, ucap Cindy. Akhirnya mereka pergi ke restoran yang ada di sebelah kantor Rin Group. Setelah pesanan mereka datang, mereka pun langsung menyantapnya. Nanti aku nggak usah diantar pulang, biar kamu nggak bolak-balik, ucap Anissa. Terus nanti kamu pulangnya naik apa? Tanya Cindy. Aku mampir ke kantor dulu, mungkin nanti pulang bareng Mas Ray, jawab Anissa. Oh gitu, ya sudah kalau begitu. Habis makan aku langsung pergi ya, mau cari bahan buat tugas dulu soalnya, ucap Cindy. Anissa hanya mengangguk menyetujui apa yang Cindy ucapkan. Setelah makanan habis, Cindy benar-benar pergi meninggalkan Anissa. Anissa mengedarkan pandangannya ke sekeliling restoran. Pandangannya terpusat pada seseorang yang baru saja keluar dari ruangan VIP bersama beberapa orang lainnya. Seseorang itu adalah suaminya. Anissa langsung bangkit dan menghampiri sang suami. Mas, panggil Anissa. Sayang, kamu di sini? Tanya Rehan yang terkejut dengan kedatangan istrinya.
Aku habis makan sama Cindy, tapi dia udah pergi duluan, jawab Anissa. Kenapa nggak bilang mau makan di sini? Terus bukannya tempat ini berlawanan arah sama kampus, tanya Rehan. Aku sengaja ngajak makan di sini biar bisa mampir ke kantormu, jawab Anissa berbohong. Maaf Pak, apa dia kekasihmu? Tanya pria yang bersama Rehan. Oh ya, kenalkan ini Anissa, istri saya, ucap Rehan. Wah, saya tidak menyangka jika Pak Rehan sudah mempunyai istri. Saya kira masih single. Perkenalkan, saya Bobby, ini karyawan saya Leli dan Dion. Senang bertemu dengan Anda, ujar Pak Robi. Saya Anissa Pak, senang bertemu dengan Anda, ujar Anissa. Kalau begitu saya permisi dulu Pak Rehan, terima kasih atas kerjasamanya, pamit Pak Bobby. Makananmu sudah dibayar, tanya Rehan. Sudah, jawab Anissa. Ya sudah, kita ke kantor sekarang ya. Nanti kita pulang bareng, ujar Rehan yang diangguki oleh Anissa. Karena jarak yang sangat dekat, Rehan tidak memerlukan kendaraan untuk kembali ke kantor. Rehan menggandeng tangan istrinya tanpa ragu, membuat semua mata yang melihat merasa iri dengan Anissa. Seperti dulu, para karyawan masih saja mencibir Anissa yang begitu mudah mendapatkan bos mereka. Mas, kenapa mereka masih mencibirku? Tanya Anissa lirih. Itu karena mereka belum tahu bahwa kamu adalah istriku. Jangan dengarkan apapun perkataan mereka, jawab Rehan. Anissa menengus kesal. Dia tidak mengira menjadi kekasih dari seorang CEO ternyata tidak semudah itu, apalagi dengan posisinya yang dulu pernah menjadi karyawan rendah di perusahaan itu. Lalu bagaimana kalau mereka tahu kalau dia adalah istri dari bosnya? Pasti akan lebih heboh dari sekedar cibiran itu. Nah segitu dulu ya bab 80-nya. Pokoknya makasih banyak buat kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya kakak ya. Makasih kakak, bye bye.